Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha tinggi. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, rancangan-Mu yang begitu agung dan begitu mulia, karya-Mu sempurna dalam kehidupan kami orang-orang berdosa ini. Kami boleh mengalami rahmat kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami orang-orang yang harusnya tidak pantas ada di hadapan-Mu, kami boleh beroleh kasih karunia, beroleh pengampunan, boleh mengalami karya penebusan, dan boleh mengalami satu karya kehidupan keselamatan kekal di dalam iman kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk yang Kau sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan sampai detik ini dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami kembali akan bersama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, sucikanlah kami dan mohon pimpinan Roh-Mu untuk kami boleh merenungkan firman dan melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tolonglah juga Tuhan, pimpinlah untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, faktor lingkungan kerap kali diklaim menjadi faktor yang cukup besar mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya dalam proses perubahan hidupnya, baik itu perubahan secara positif ke arah yang lebih baik atau sebaliknya perubahan secara negatif, kehidupan yang kemudian menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tentu ini tidak salah, tapi ada sebagian orang yang akhirnya menjadi salah kaprah, menilai bahwa faktor lingkungan itu menjadi faktor penentu utama, atau bahkan mereka menganggap bahwa lingkungan punya tanggung jawab sangat besar di dalam diri seseorang ketika dia mengalami proses perubahan hidup. Tepatnya kalau kita bicara perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ada fenomena di mana ada orang-orang yang kemudian menyalahkan lingkungan, keadaan sekitarnya, dalam hal ini kita bicara masyarakat atau orang-orang di sekelilingnya. Ketika seseorang beralih dari kepercayaan yang lama ke kepercayaan dia yang baru, atau kalau kita bicara orang Kristen yang merupakan satu anggota dari gereja, ada orang-orang Kristen yang kemudian dia berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Ada kalanya kita mendengar satu statement bahwa lagi-lagi faktor lingkungan, faktor orang-orang di sekitarnya yang menjadi alasan penyebab kenapa dia berpindah keyakinan, kenapa dia pindah ke gereja yang lain, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi tidak untuk tokoh yang satu ini. Ya, dia tidak menjadikan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini orang-orang di sekelilingnya, yang menjadi penentu dalam proses perubahan hidup yang dia alami. Nah, walaupun dalam pengalamannya itu orang-orang di sekelilingnya, lingkungan di sekitarnya itu sebenarnya tidak mendukung untuk dia boleh mengalami yang namanya perubahan besar dalam hidupnya. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama di dalam satu bagian firman Tuhan, Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Satu bagian yang mungkin sudah cukup familiar ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan merenungkannya kembali. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil
karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Nah, satu kisah yang sudah cukup kita sering dengar. Kalau kita mau sedikit mengulang kembali, seperti apa yang dikatakan dalam bagian perikop ini, Sakeus adalah seorang yang kaya raya, secara harta benda dia berlimpah. Dia seorang yang cukup terkenal karena profesi pada saat itu dia adalah seorang petinggi. Artinya dia seorang kepala pemungut cukai yang profesi yang dilakoni adalah menagih pajak kepada rakyat yang akan diberikan nantinya kepada pemerintah Romawi yang berkuasa pada saat itu. Nah, dalam pekerjaan dan karirnya juga Sakeus ini adalah orang yang cukup sukses. Jadi kalau kita melihat data ini, tidak salah kalau kita menilai bahwa Sakeus ini kehidupannya itu bisa dibilang nyaman-nyaman saja ya, tidak ada masalah yang berarti sebenarnya dalam hidupnya. Kalau kita melihat orang yang sukses kan biasanya konotasinya seperti itu ya, hidupnya enak lah. Tetapi ternyata ada persoalan di dalam kehidupan seorang Sakeus. Di dalam segala kesuksesan yang dia miliki, dengan apa kepunyaan yang dia punya, ternyata ada kekosongan di dalam dirinya. Ada kekosongan di dalam jiwa Sakeus. Dan itu tidak bisa diisi, tidak bisa dipenuhi, tidak bisa didapatkan dengan segala harta, benda, kekayaan yang dia punya, dengan segala kesuksesan karir dan pekerjaannya, ya. Tetapi satu hal yang merupakan kekosongan ini itu adalah satu damai, sejahtera, sukacita yang sejati, yang sesungguhnya hanya pribadi Allah saja yang dapat memberikan itu, yang dapat memenuhinya, yang dapat menganugerahkannya itu kepada setiap orang, kepada semua orang berdosa, tidak terkecuali juga kepada seorang yang bernama Sakeus ini. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam kesuksesan dia ternyata dia punya kekosongan dalam dirinya, dan di balik kekosongan di dalam dirinya itu juga ada satu kerinduan yang begitu besar dari seorang Sakeus untuk dia melihat Yesus yang dia dengar datang ke kota Yeriko itu dan melintas di kota itu. Nah, dia sudah cukup mendengar ya, dan dia ingin sekali untuk bertemu dengan Yesus. Nah, tetapi untuk bisa mewujudkan keinginannya, Sakeus mengalami satu tantangan-tantangan yang tidak mudah, ya. Jadi kalau kita baca di sini dalam bagian perikop ini, bagaimana dengan physically yang bentuk tubuhnya dia yang begitu yang kurang ya, yang dikatakan pendek begitu ya. Tentu dia begitu kesulitan ketika dia harus menerobos blokade atau barisan orang banyak agar dia bisa tampil lebih ke depan supaya bisa lebih jelas melihat Yesus. Nah, itu begitu sulit untuk dia tembus. Namun pada akhirnya kita melihat juga dia tidak
putus asa, dia berlari begitu rupa menemui orang banyak dan akhirnya dia memanjat pohon ara untuk dia naik dan dia akhirnya bisa melihat Yesus dengan jelas walaupun dari kejauhan. Kita melihat upayanya yang begitu gigih juga di sini ya. Walaupun dia tidak mendapat dukungan yang berarti dari orang-orang sekitarnya, orang-orang banyak yang pada saat itu melihat dia begitu kesulitan, tapi itu mereka tidak peduli, mereka tidak ada satupun yang mau menolong. Bahkan sesungguhnya keberadaan Sakeus pada saat itu sangat tidak diharapkan oleh orang-orang banyak ini, karena di satu sisi mereka membenci Sakeus. Sakeus adalah orang yang tertolak dari lingkungannya, dia adalah orang yang dibenci dari masyarakatnya, berkaitan juga dengan profesi yang dia miliki, bagaimana dia melakoni pekerjaannya, profesinya itu dia sering memeras rakyat, menagih pajak, meminta uang kepada mereka melebihi dari jumlah yang seharusnya mereka bayar, dan ini menyebabkan Sakeus dibenci oleh orang banyak dan mereka tidak sedikit pun mau peduli dengan apapun kesulitan yang Sakeus hadapi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi singkat cerita, pada akhirnya walaupun menghadapi tantangan yang begitu besar dan bertubi-tubi dari lingkungan sekitar, perjuangan Sakeus tidak kunjung padam. Akhirnya singkat cerita Yesus memperkenankannya. Jadi Yesus melihat dan Yesus berkenan akan Sakeus ini. Yesus berkata, turunlah, aku akan menumpang datang ke rumahmu. Dan ketika Sakeus bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia boleh mengenal Yesus secara pribadi. Disinilah terjadi satu perubahan besar dalam hidup Sakeus, satu pertobatan sejati yang ditandai dengan adanya satu kerendahan hati dari seorang Sakeus, bagaimana dia di hadapan Yesus, dia betul-betul dengan segala kerendahan hati dia mengadari dan dia mengakui segala kesalahan dan keberdosaan yang sudah dia buat terhadap sesamanya. Dia tahu bahwa itu adalah hal yang sangat buruk, hal yang sangat tidak manusiawi, dan dia akui sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, dengan satu komitmen yang begitu kuat, tekad yang begitu bulat untuk dia mau sungguh-sungguh percaya, mengimani Yesus dan mengikut setiap perkataan Kristus. Dan tidak sampai di situ, ingin lalu berkata di mulut untuk percaya, tetapi dia tindak lanjuti dengan sikap yang nyata. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, Sakeus yang dulunya adalah orang yang sangat tidak punya belas kasihan kepada sesamanya, bagaimana dia menekan sesamanya, dia memeras, dia menyulitkan kehidupan sesamanya. Tetapi ketika dia mengalami perubahan besar karena dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, maka dia memiliki kasih dan belas kasihan Kristus. Dikatakan dia begitu peduli kepada orang-orang, kepada sesamanya, khususnya orang-orang yang berkekurangan, karena dikatakan orang miskin, dia akan memberikan setengah dari apa yang dia punya, bahkan secara ikhlas dia mau menebus kesalahannya, dia mau mengembalikan apa yang pernah diperas dari sesamanya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang indah bagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur, karena jika kita boleh mengalami pertobatan, kita boleh mengalami satu perubahan hidup dari kehidupan kita yang lama, kehidupan yang dikuasai dengan dosa, masuk pada kehidupan yang baru, kehidupan yang ada dalam terang Kristus, kehidupan yang telah dimerdekakan dari dosa, maka itu adalah satu hal yang sangat kita syukuri. Kenapa? Karena itu adalah semata-mata kasih karunia Allah bagi setiap kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-2 ayat 8, saya akan membacakannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, luar biasa rahmat Tuhan, kasih karunia Allah buat kita orang berdosa. Apa yang terjadi dalam hidup kita
bukan peran dari kita. Tidak ada sedikit pun andil, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah kepada kita. Bagaimana hati kita tidak meluap dengan ungkapan syukur untuk pemberian Allah bagi kita, orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas, tetapi kemudian boleh dilayakkan, boleh mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita juga boleh belajar untuk di dalam kehidupan proses pertobatan kita yang sejati di hadapan Tuhan, kita perlu untuk selalu punya kerendahan hati, mau dibentuk, mau ditundukkan oleh Tuhan. Kita mau juga punya tekad, komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita mau mengimani dan mengikut Tuhan, segala ketetapannya untuk kita mau taati. Bahkan kita mau juga untuk terus berproses, buah-buah pertobatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hal lagi juga, kita diingatkan untuk kita belajar menjadi orang yang berbesar hati. Dalam arti di sini kita tidak perlu terlalu dipusingkan dengan urusan lingkungan sekitar kita. Kita menjadikan mereka sebagai alasan ketika kita mendapati ada hal-hal pencapaian yang tidak bisa kita temukan. Di dalam segala tantangan, persoalan hidup, permasalahan yang kita hadapi, di dalam kita berproses untuk semakin ke arah Kristus, disempurnakan ke arah Kristus, biarlah kita lebih memfokuskan diri, melihat kepada Allah, melihat kepada Tuhan, melihat kepada kasih karunia-Nya yang selalu dinyatakan kepada kita. Sehingga dengan kita fokus hanya kepada Allah dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar yang kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka itu akan menolong untuk kita boleh terus bersemangat menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menerapkan apa yang menjadi ketetapan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari sebagai satu bentuk rasa syukur untuk kami boleh terus menghasilkan buah-buah pertobatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami hidup berpadanan dengan Engkau dan terang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.